Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membuka podcast analisis isu kontemporer yang merupakan salah satu tugas kelompok latihan dasar CPNS Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2022, di mana kami berasal dari Angkatan 21 Kelompok 4. Saya, Aulia Tika Putri, sebagai moderator 1, dibantu dengan Nuriski sebagai moderator 2. Kami juga memiliki 3 narasumber. Narasumber pertama ada Adi Prasetyo, narasumber kedua ada Ike Devi, dan narasumber ketiga ada Adi Wiyarna. Selanjutnya, untuk mengetahui isu-isu apa saja yang akan kami angkat, saya serahkan ke Nuriski. Di kesempatan kali ini kita akan mengangkat 3 isu yang lagi hangat-hangatnya ya diperbincangkan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Yang pertama ada money laundry yang berkedok trading, dalam hal ini aplikasi Binomo. Kemudian isu yang kedua adalah korupsi. Dalam hal ini kasus pemerasan yang dilakukan oleh 2 auditor BPK kepada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas di Kabupaten Bekasi. Kemudian isu ketiga yang akan kami angkat yaitu pandemi COVID perihal aturan mudik Lebaran 2022. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya mempersilahkan kepada narasumber pertama ada Mas Adi Prasetyo yang akan mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu kontemporer, dalam hal ini mencegah hal-hal yang berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kehidupan bermasyarakat. Kepada Mas Adi Prasetyo dipersilahkan. Atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan kali ini, saya coba untuk mengidentifikasi 3 isu yang sudah dipaparkan oleh Mbak Nur. Baik, dari 3 isu tersebut, kami berpendapat bahwa isu yang paling dapat diangkat untuk dibahas pada kesempatan kali ini yaitu isu money laundry, yaitu berkedok trading, dalam hal ini aplikasi Binomo. Hal itu bisa dilihat juga dari poin-poin yang sudah saya nilai, yaitu dari segi aktualnya, dia merupakan kasus yang baru dan sampai saat ini masih diperbincangkan oleh masyarakat ramai, dan juga para afiliator masih pada dipanggil semua oleh Bareskrim. Kemudian selanjutnya problem di sini yang dihadapi masyarakat, yaitu membuat stigma masyarakat bahwa cara instan untuk menghasilkan, sehingga masyarakat ini terjerumus ke dalam trading binary option ini, sehingga berdampak pada banyak kasus terlilit hutang dan juga merugikan masyarakat sendiri karena diiming-imingi dari media sosial, karena marketingnya dengan cara pamer. Jadi dalam situasi pandemi yang sulit seperti ini, ketika masyarakat melihat hal tersebut, hal yang sangat mudah, maka terpancinglah masyarakat ini, oh sepertinya bisa. Jadi saya rasa isu Binomo ini layak untuk kita dan cukup urgent agar kedepannya tidak terjadi hal seperti begitu lagi. Begitu menurut kami. Terima kasih. Berdasarkan penjelasan dari Adi Prasetyo, isu yang akan kami dalami adalah money laundry berkedok trading, dalam hal ini aplikasi Binomo. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang teknik analisis apa yang akan kami gunakan, saya serahkan ke narasumber kedua. Ike Devi dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang Mbak Aulia berikan. Kita berbicara soal
kasus saat ini, yaitu money laundry yang berkedok trading. Di sini yang kita lihat bersama, kebanyakan orang banyak yang ingin memiliki banyak uang secara instan. Karena dengan keadaan yang sekarang pandemi, banyak orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan yang tiba-tiba di PHK, jadi ingin mencari jalan keluar, salah satunya dengan mengikuti trading. Ya, untuk mengefisiensikan waktu, di sini saya akan membahas tentang apa saja penyebab masalah dari money laundry yang berkedok trading. Di sini saya memberikan 6 indikator tentang saya menggunakan metode fishbone. Saya memberikan 6 indikator, yaitu 6M. Yang pertama tentang man, siapa sih yang ada di dalam kasus ini. Dalam kasus ini yang melibatkan para trader sendiri di sini, yaitu termasuk afiliator, terus yang kedua ada korbannya, dan yang ketiga adalah pihak binomonya sendiri. Kemudian saya memasukkan indikator yang kedua, yaitu machine atau tools atau alat yang digunakan dalam trading ini sendiri. Di sini yang kami bahas tentang binomo, dan alat yang digunakan yang pertama adalah aplikasi binary option. Aplikasi binary option sendiri yaitu suatu alat trading online yang cara kerjanya dengan mengharuskan para trader untuk memprediksi atau menebak harga satu aset akan bergerak naik atau turun dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, ini bahasa kasarnya sendiri itu kita bisa bilang ini seperti judi online kayak gitu. Dan mereka pun menggunakan robot trading juga. Nah, untuk yang ketiga, saya mengkategorikan metodenya. Mereka menjaring untuk para korban-korbannya ini dengan promosi lewat media sosial seperti YouTube, seperti Instagram, dengan melakukan flexing, memamerkan kekayaan yang didapatkan secara instan, sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengikuti jejak-jejak para afiliator sendiri, seperti itu. Nah, terus yang keempat, saya di sini mengkategorikan mother nature-nya atau lingkungannya, yaitu kenapa sih orang-orang lingkungannya itu apa saja sih yang dijerat. Yang pertama, orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan ataupun orang-orang yang ingin pekerjaan lain di samping pekerjaan utamanya. Terus yang berikutnya ingin investasi, mungkin kelebihan uang atau ingin memperbanyak uangnya dengan investasi yang lain, seperti itu. Dan juga karena pandemi banyak yang di PHK, jadi banyak orang yang tertarik untuk mengikuti trading tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima, saya alat ukurnya berhasil atau tidaknya kasus ini adalah yaitu return saham. Nah, return saham sendiri itu adalah tingkat dalam teori pasarnya, tingkat pengembalian yang diterima oleh seorang investor dari saham yang diperdagangkan di pasar modal. Nah, sementara yang terjadi di lapangan, orang-orang yang para korban yang sudah menginvestasikan uangnya, itu banyak yang loss, dan loss itu keuntungan 70 bahkan sampai 80%-nya itu masuk ke dalam dompet dari afiliator sendiri dan juga dari pihak tradingnya sendiri, seperti itu. Nah, yang terakhir indikatornya yaitu material. Materialnya di sini adalah sistem investasi yang salah. Menurut saya masih banyak sistem investasi yang lain yang lebih mudah dan juga tanpa perlu paham yang begitu dalam. Salah satunya contohnya misalnya investasi dalam bentuk emas.
Karena kita bisa mengatakan kalau misalnya investasi yang tidak ada barangnya, yang tidak ada bentukannya itu merupakan judi. Seperti itu. Dari saya sekian. Kepada Mbak Ike yang telah menjelaskan mengenai penyebab atau akar masalah dengan menggunakan teknik analisis yang telah digunakan tadi ya Mbak. Kemudian yang bisa kita tarik kesimpulan yaitu bahwa sebenarnya memang aplikasi Binomo ini adalah aplikasi yang ilegal karena tidak memiliki legalitas di Indonesia. Kemudian yang bisa kita jadikan tersangka untuk ditindaklanjuti ini adalah afiliatornya karena yang memang mendapat banyak keuntungan ini adalah afiliatornya hingga bisa sampai 70%. Dan ini benar-benar merugikan korbannya ya. Yang awalnya niat berinvestasi mau untung malah jadi buntung gitu. Sehingga ini benar-benar harus diantisipasi agar tidak memakan korban lagi. Nah, membahas tentang ini akan langsung kita tanyakan ke narasumber yang ketiga, yaitu Mas Adi Wierna. Kira-kira Mas Adi Wierna ini ada rekomendasi apa mengenai upaya pencegahan atau antisipasi penyelesaian terhadap isu money laundry yang berkedok trading, dalam hal ini aplikasi Binomo? Silahkan Mas. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Untuk rekomendasi upaya pencegahan dan antisipasi isu Binomo ini, yang pertama adalah terkait perbaikan moralitas bangsa Indonesia. Jadi tidak semuanya itu pure kesalahan Binomo maupun para afiliator. Kami ambil contoh misalnya Indra Kents. Dia mengiming-imingi bahwa dengan menebak harga aset 5 menit ke depan bisa mendapatkan keuntungan 80%. Berarti orang-orang yang sudah terpancing dengan kata-kata keuntungan 80% dari binary options ini memiliki keinginan untuk menjadi kaya secara instan tanpa adanya edukasi dan atau literasi yang mendalam. Nah, jadi keputusan mengenai ikut tidaknya kita untuk melakukan binary options itu sebenarnya ada di tangan kita. Sifat serakah, sifat tamak ini perlu kita hilangkan dengan cara mengamalkan sila Pancasila yang pertama. Jadi kita harus memiliki keyakinan dalam diri kita bahwa di dunia ini tidak ada yang instan, semuanya itu butuh proses agar kita dapat berkembang menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat dan tidak mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang menyesatkan atau kepuasan sesaat. Yang kedua adalah peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintahan. Jadi Binomo ini seperti yang kita sudah tahu, sudah ada sejak tahun 2014, namun baru booming dan ada pemeriksaan yang lebih lanjut dan signifikan baru tahun 2022. Jadi pemerintah seharusnya sudah gerak cepat sehingga tidak menimbulkan korban terlebih dahulu, baru diusut gitu. Jadi diperlukan adanya koordinasi terpadu antara Satgas Waspada Investasi dari Badan Reserse Kriminal Polri, OJK, BPK, Bapepti Kementerian Perdagangan, dan juga Kominfo. Nah, langkah realnya itu seperti apa sih? Yang pertama, memanggil sejumlah afiliator dan investor yang telah memfasilitasi produk binary option tersebut. Yang kedua, meminta agar mereka menghentikan kegiatan promosi dan pelatihan trading, serta menghapus semua konten promosi dan pelatihan trading yang ada di media. Langkah yang ketiga adalah kita harus menyadarkan masyarakat bahwa binary option ini ketika kita melakukan trading harus memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Misalnya saja sudah terlist di OJK maupun Bapepti. Kemudian yang terakhir adalah memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintahan dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, itulah pemaparan podcast dari kelompok kami. Saya mewakili rekan-rekan yang lain, mengucapkan sekian dan terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.